Sadaka Talks Forum edisi 3 malam ini kembali hadir dengan tema Dari Hagia Sophia menuju pembebasan Al-Aqsa Palestina, narasi Turki dan respon Arab. Dengan narasumber, peneliti INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dan Direktur Eksekutif TIDI, The Indonesian Democracy Initiative, Dr. Arya Sandiyuda. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam Sadaka Talks Forum edisi ketiga. Dan Sadaka Talks Forum edisi ketiga ini adalah akhir dari trilogi kajian kita tentang Hagia Sophia. Setelah kita pada Sadaka Talks Forum yang pertama kita membahas tentang perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Kemudian kemarin yang Sadaka Talks Forum kedua kita berbicara mengenai politik kawasan Turki terkait dengan perubahan status Hagia Sophia. Dan hari ini cukup spesial, kita akan berbicara mengenai Hagia Sophia menuju pembebasan Al-Aqsa Palestina, narasi Turki serta respon Arab dalam dunia kontemporer kali ini. Dan yang menjadi basis atau landasan kita membuat acara pada kesempatan hari ini, diskusi kita pada kesempatan malam hari ini sebagai ending atau akhir dari trilogi Hagia Sophia adalah sebuah statement menarik dari Presiden Turki Recep Erdogan mengenai atau saat ketika beliau membuka Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Seperti apa statement beliau? Kita lihat tayangannya kali ini. Silakan. Bugün Hagia Sophia inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Hagia Sophia'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Hagia Sophia'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Hagia Sophia'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Luar biasa. Jadi Erdogan mengatakan Hagia Sophia atau pengembalian Masjid Hagia Sophia adalah awal dari kemerdekaan Masjid Al-Aqsa. Ini sampai sejauh mana? Dan sejauh mana pula Turki dalam proses untuk membebasan Masjid Al-Aqsa ini? Apakah memang sudah ditapaki langkah-langkahnya? Dan yang kedua juga tentu kita tidak bisa meninggalkan dunia Arab sebagai tempat di mana Masjid Al-Aqsa itu berdiri. Nah, bagaimana respon dari dunia Arab? Kali ini kita akan bahas posisi Turki dan Arab dalam isu pembebasan Palestina bersama Dr. Arya Sandiyuda. Tapi mungkin sedikit kami sampaikan juga bahwa Turki ini dalam posisinya sekarang, kita mungkin harus tahu bahwa Turki ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun berapa Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar ya? 49 mungkin ya? 1949. Dari 1949. Jadi dari tahun 1949 Turki sudah memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang disebut Israel yang berdiri tahun 48. Tapi kami dari Sadaka selaku lembaga-lembaga sosial kemanusiaan dan juga lembaga sosial kemanusiaan dimanapun di dunia sekarang ini, ketika kami ini ingin memberikan atau menyalurkan bantuan untuk masyarakat Palestina, semuanya pasti melalui Turki. Jadi lembaga-lembaga di dunia ini untuk kepalestinaan itu memiliki rekanan atau memiliki pusat di Turki, terutama di kota Istanbul. Nah, dari situlah kemudian bantuan-bantuan ini disalurkan, baik masuk langsung ke dalam Masjid Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis, kemudian juga di lokasi-lokasi Palestina lainnya, baik yang diduduki Zionis maupun yang tidak, bahkan masuk ke Gaza dan juga kota-kota lain di Suriah maupun di Libanon. Ini melalui jalur Turki. Jadi posisi Turki dalam pembelaan di bidang sosial kemanusiaan ini kami rasakan betul cukup baik, gitu ya. Baik, kita akan langsung berbicara mengenai
posisi Turki dan Arab dalam isu pembebasan Palestina. Sedikit mungkin juga informasi buat teman-teman sekalian, para pemirsa, bahwa pada beberapa hari yang lalu sudah dibuat sebuah hubungan diplomatik ya antara Uni Emirat Arab dengan Israel. Dan ini cukup menghebohkan dunia Arab, termasuk juga reaksi di Palestina cukup keras ya tentang masalah ini. Silakan kepada Dr. Arya Sandi Yuda untuk membahas masalah posisi Turki dan Arab dalam isu pembebasan Palestina. Ya, terima kasih Saudara Kotoks dan terima kasih Bang Afwan Riyadi nih, Sama-sama. senior idola saya. Oh, senior jadi kesannya tua saya. Suaranya tetap bagus Bang, meskipun mic-nya rusak tetap bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Bakhtiar yang sudah mengupas ya. Jadi terkait dengan Turki dan Arab dalam posisinya terhadap isu Palestina Israel ini, sebenarnya kita bisa pilah dari 3 ruang ya. Yang pertama itu adalah macro space. Macro space itu sebenarnya berbicara tentang level kawasan, karena tadi Dr. Tiar juga menyebutkan sejarah Israel Palestina, tapi sebenarnya yang dijelaskan itu kan wilayah dan konstelasi kawasan juga. Jadi untuk kondisi kontemporer sebenarnya macro space itu tidak terhindarkan juga, bahwa di wilayah Timur Tengah ada hegemonnya, dan hegemon saat ini adalah Amerika Serikat, paling tidak sejak tadi disebut sejak Israel mulai mendeklar diri sebagai sebuah negara, itu meskipun kita tidak mengakui atau atas nama anti kolonialisme kita tidak membuka hubungan diplomatik, misalnya khusus Indonesia, tapi macro space bahwa di sana ada hegemon yang mempengaruhi dinamika stabilitas dan instabilitas di kawasan, itu adalah Amerika Serikat. Yang kedua, mesospace. Mesospace itu bagaimana sebenarnya posisi dinamika sosial politik dari setiap negara di kawasan, baik dia Gulf Cooperation Council, misalnya tadi disebut, nanti kita bisa bahas apa yang menyebabkan atau faktor mesospace apa yang menyebabkan Uni Emirat Arab itu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu bagaimana sikap-sikap dari negara Gulf Cooperation Council, kenapa yang ini menyetujui atau mengapresiasi, tapi ada beberapa negara yang menentang atau mengecam. Lalu kemudian juga di luar Gulf Cooperation Council tentunya ada beberapa negara lain. Nah, itu ada faktor-faktor mesospace, artinya faktor dinamika sosial politik di dalam negerinya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga sebenarnya adalah microspace. Microspace itu terkait dengan bagaimana perkembangan dari entitas-entitas di dalam setiap negara. Terutama sekali yang kita soroti adalah entitas-entitas yang dia turut serta mengelola negara atau dia berkontestasi di setiap negara. Nah, kalau kita lihat misalnya terkait dengan Turki dan posisi beberapa negara Arab, katakanlah kita sementara mulai dari bagaimana Uni Emirat Arab dan Israel melakukan normalisasi. Sebenarnya ini adalah cermin bahwa telah terjadi sebuah transisi hegemonik, kira-kira seperti itu. Kalau tadi saya sebut istilah hegemon itu ada di macro space, maka sebenarnya yang terjadi tidak sekedar ada 2 negara dimediasi oleh Amerika Serikat, lalu kemudian melakukan hubungan diplomatik atau melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Tapi sebenarnya itu merupakan tip of iceberg, puncak dari gunungan es yang kaki gunungnya sudah sangat lebar, tentang bagaimana terjadinya transisi hegemonik di kawasan, potensi-potensi transisi hegemonik di kawasan. Apa yang dimaksud dengan transisi hegemonik? Bahwa Amerika Serikat adalah hegemon dan dia unbreakable friend dari Israel. Tadi kita sudah sebut, kita sudah simak dari Dr. Tiar. Itu di beberapa tahun terakhir, katakanlah misalnya sejak era Obama, US kemudian sangat menarik diri dari kawasan Timur Tengah karena dia sangat berfokus kepada Asia Timur, ya, untuk alasan apapun, ya, termasuk kemudian sangat berfokus kepada Asia Tenggara sebagai rebalancing China, karena melihat China
sangat kuat di mandala Asia Timur gitu Iya. dibandingkan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat merasa perlu memberikan perhatian penuh di Asia Timur selain melakukan 1,5 atau dua medan perang dalam setahun, yaitu masih ada perang Irak dan juga masih ada perang Afgan di masa Obama. Lalu kemudian di era Presiden Trump lebih tegas lagi, semakin jauh Amerika Serikat dari Timur Tengah. Bahkan kita tidak menemukan satupun tradisi perang di masa Trump. Jadi Trump ini suka nggak suka, dia salah satu presiden paling damai dalam hal engagement perang terbuka, perang tradisional ya, dalam arti perang tradisional. Jadi suka nggak suka, kita bisa lihat sebenarnya dia sangat fokus ke Amerika, bahkan dia tidak melakukan perang di Timur Tengah, dan dia menarik semua pasukannya, dia tidak peduli dengan perjanjian-perjanjian internasional, dan itu memberikan dampak kepada kawasan Timur Tengah, karena kawasan Timur Tengah dalam studi literatur HI gitu disimpulkan bahwa Timur Tengah hanya stabil ketika terjadi unipolar. Unipolar itu berarti ada satu kekuatan yang sangat dominan, dan selama ini adalah Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat intervensinya tinggi, derajatnya tinggi, maka terjadi stabilitas. Ketika Amerika Serikat menghilang atau kemudian kawasan tiba-tiba menjadi multipolar, jadi banyak kekuatan yang posisinya sederajat, tidak terlalu besar gap kekuatannya, maka terjadilah banyak instabilitas di kawasan. Dan itu kita temukan sekarang, makanya kemudian ada mikrokosmos konflik di Suriah, lalu kemudian ada Libya, dan kita lihat juga di Laut Mediterranean antara Yunani dengan Mesir berkolaborasi, terus kemudian crossing wilayah teritorial sehingga dispute dengan wilayah klaim yang dikolaborasikan oleh Turki dan Libya. Itu sebenarnya secara analisa faktor macro space itu karena US meninggalkan Timur Tengah. Karena sejak era Trump mendeklar dirinya akan menggunakan thought atau mazhab gitu bahasa kitanya, yang isolasionis, dia lebih fokus kepada Amerika, dan dia proteksionis, jadi dia fokus sekali pada proteksionisme pasar, fokus ke proteksionisme ekonomi, sementara secara internasional dia menarik diri. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita melihat tadi yang disebut oleh moderator ataupun Dr. Tiar ya, kenapa kemudian dalam waktu-waktu terakhir seiring dengan mundurnya Amerika Serikat atau berkurangnya peran langsung ya, direct approach dari Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah, itu Turki menjadi satu negara yang secara lebih leluasa begitu agresif menyebarkan atau melakukan agenda-agenda perluasan sphere of influence. Sphere of influence itu istilah untuk upaya kebijakan luar negeri untuk tidak serta-merta mencaplok wilayah teritorial integrity dari wilayah negara lain, tapi dia memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam hal ekonomi, dalam hal budaya, dalam hal politik. Dan itu kelihatan dalam fase 2010 sampai dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Dan kita lihat itu sudah secara bertahap dari 2002 sampai dengan 2010 itu terlihat sekali upaya-upaya politik luar negeri Turki. Dan kalau kita lihat kenapa tadi dikaitkan lagi kembali ke kenapa ada normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel, itu sebenarnya ada kaitan dengan ekspansi Turki ini. Dan kita tidak pernah menemukan di dalam sejarah-sejarah sebelumnya, di dalam Gulf Cooperation Council sendiri, sesama negara semenanjung Arab, itu terjadi konflik sehebat sekarang. Misalnya terkait dengan kontraksi hubungan diplomatik dengan Qatar. Dan kita tidak pernah menemukan sebelumnya ketika salah satu dari Uni Emirat Arab ataupun Saudi dan tentunya kalau Uni Emirat Arab sudah buat kebijakan pasti atas restu Saudi, artinya bin Zaid Al Nahyan sudah pasti atas restu bin Salman. Itu tidak pernah sebelumnya terjadi ada negara yang menggugat atau melakukan dissenting opinion gitu. Misalnya sekarang terkait dengan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel, itu ada Kuwait, ada Qatar, itu tidak terlalu suka, nggak terlalu happy lah dengan kebijakan itu. Kalau misalnya Bahrain
sama Oman itu wajar. Kalau Oman sejak era Sultan Qaboos memang sangat netral, sangat sangat tidak ambil risiko gitu. Mungkin dia sebagai sebuah negara kecil juga. Dan Bahrain sebenarnya jejak pertemuan dan hubungan gelapnya juga sudah cukup lama ya dengan Israel. Jadi sebenarnya Uni Emirat Arab yang melakukan normalisasi itu sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Dari sisi yang pertama memang hubungan gelap Uni Emirat Arab dengan Israel sudah berlangsung lama, terutama sekali sejak putra mahkota sudah memegang kendali penuh. Lalu kemudian ada faktor merasa terancam. Jadi keterancaman di kawasan Semenanjung Arab sudah dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi Saudi dan Uni Emirat Arab. Satu, terhadap Iran yang begitu aktif, begitu agresif, terlibat dalam banyak proksi di kawasan Timur Tengah, di Yaman, di Libya, di Suriah tentunya ya. Terus kemudian ada di satu sisi adalah negara seperti Turki yang juga sangat ekspansif melakukan perluasan. Jadi keterancamannya sudah dalam tingkat sebegitu tingginya. Dan kita akhirnya melihat ada 2 poros ya. Kalau ada juga yang menyebut ada 3 poros ya. Poros, kalau saya menyebutnya 2 poros, Turki, Rusia, dan Iran. Lalu kemudian di sisi lain Saudi, Turki, Rusia, Iran, dan Qatar. Dan satu sisi adalah poros Saudi, Uni Emirat Arab, dan tentunya agendanya berbeda antara 2 poros ini. Yang satu upayanya adalah upaya perluasan pengaruh. Ini adalah contender atau rising axis gitu, poros yang berusaha mengambil hegemoni lama. Sementara yang dibawa oleh poros Saudi adalah upaya mempertahankan hegemoni yang lama ya, yang dalam hal ini berusaha menarik lagi Amerika Serikat masuk ke kawasan secara lebih asertif, karena itu diyakini akan membawa stabilitas di kawasan sekaligus menguntungkan Saudi dan Uni Emirat Arab. Dan sisi yang lain sebenarnya ketika Saudi begitu khawatir dan Saudi Uni Emirat Arab begitu khawatir, di satu sisi Rusia, Turki, dan Iran sudah demikian solid porosnya dan sangat kuat ekspansif. Sebenarnya ini dalam prediksi forecast-nya kita akan melihat adanya transisi hegemonik, dan biasanya transisi hegemonik kalau dalam sejarah baik era pranegara bangsa maupun era negara bangsa itu ada 17 kali transisi hegemonik. Dan kalau untuk kawasan tentunya kita jarang sekali menemukan transisi hegemonik di wilayah Timur Tengah itu yang tanpa melalui perang. Jadi dan kita sudah lihat battlefield-nya kita sudah lihat satu-satu di Suriah, di Libya, dan juga kemudian di beberapa tempat kontraksi, terutama yang terdekat ini adalah potensi perang di wilayah laut ya, Mediterranean Sea akan dijadikan battlefield tidaknya bagi poros Turki, Libya menghadapi poros Mesir dan Yunani, dan Mesir sudah pasti masuk ke dalam poros Saudi tadi ya, poros Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Saya kira kalau untuk detailingnya kita bisa banyak diskusi ya, tapi untuk sekedar flashback memberikan gambaran bahwa sejauh apa kemudian ikatan ya, tadi kita sebut hubungan gelap antara Israel dengan negara-negara Arab itu kita bisa lihat dalam 3 tahun terakhir terlihat sekali ya. Misalnya sejak September 2015 kita tahu bahwa Tel Aviv itu mulai mengaktifkan dengan serius dan formal aktivitas diplomatiknya di Mesir, dan itu tentunya itu merupakan ekses atau residu dari kepemimpinan Mesir hasil kudeta pasca Arab Spring. Lalu kemudian kita juga tahu sejak itu aktivitas dengan sisi begitu meningkat, dan sejak saat itulah juga Mesir mulai
direncanakan untuk menjadi proksi di banyak tempat oleh Saudi dan Uni Emirat Arab, dan kita lihat juga sekarang kita bisa lihat bagaimana kapabilitas Mesir itu sangat drastik peningkatannya karena dia terlibat di Libya. Kita tahu kalau Bahrain itu bukan hanya baru sekarang terlibat dalam mendukung kebijakan normalisasi Israel dan Uni Emirat Arab, karena sebenarnya aktivitas Israel juga pernah diadakan di bulan Juli di tahun 2019 di Manama, Bahrain. Bahrain sendiri juga pernah melakukan beberapa aktivitas kunjungan kenegaraan gitu dengan pemimpin Israel, dan kita tahu bahwa normalisasi dengan negara Gulf Cooperation Council itu bukan tiba-tiba, karena di bulan Desember tahun kemarin sebenarnya Israel melalui Benjamin Netanyahu sudah pernah mengatakan bahwa akan dilakukan di tahun ini aktivitas yang membuka babak baru bagi hubungan Israel dengan Gulf Cooperation Council. Cuma kita tidak menduga bahwa itu akan dilaksanakan di tahun ini, tapi sudah di Desember lalu kita mendengar dari Netanyahu seperti itu. Ya, dan selain itu juga Israel selain menjalin hubungan dengan intens dengan Saudi dan Uni Emirat Arab secara gelap, tentunya tadi kita sebut ada Oman, itu di bulan Oktober juga ada kunjungan sebenarnya Sultan Oman, dan untuk rebalancing Iran juga ada banyak kunjungan, termasuk kunjungan yang terekam secara formal itu di tahun 2019 di bulan Januari itu ada kunjungan dari Perdana Menteri Israel ke Irak. Jadi itu sebenarnya gambaran-gambaran tentang bagaimana situasi makro space itu sangat mempengaruhi, di samping tentunya kita nanti bisa bedah satu-satu secara lebih detail tentang mesospace dan microspace-nya. Gitu. Terima kasih. Luar biasa, Dr. Arya Sandi Yuda. Terima kasih, jazakallah khair atas analisisnya mengenai kawasan. Kita menyebutnya Middle East and North Africa, MENA, MENA, Middle East and North Africa. Yang seperti juga Sadaqah Talks Forum yang pertama, kalau saya tidak salah, Dr. Arya Sandi Yuda juga sudah menyampaikan adanya kekosongan status quo nih kawasan Middle East ini di kawasan Timur Tengah pasca naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika, sehingga kemudian membuat Turki luasa untuk mencengkeramkan pengaruhnya di kawasan. Betul ya, Dr. Arya ya? Iya, betul. Makanya saya pro Trump terpilih lagi. Make America great again and make Middle East peace again. Iya, sebelum kita masuk ke sesi berikut ini, karena Dr. Arya ini masih ada waktu 15 menit. Sedikit saya ngobrol-ngobrol ya, Dr. Arya ya. Ini agak menarik karena kita bicara mengenai Turki dan juga Arab, hubungannya dengan Palestina. Di satu sisi Turki yang sudah memiliki hubungan diplomatik sejak lama dengan Israel, ini semakin lama, makin kesini semakin hari ini justru semakin memperlihatkan dukungannya terhadap Palestina. Sementara di satu sisi lagi Arab, di mana mereka memiliki kesamaan ras dan juga memiliki kedekatan geopolitis lokasinya mereka dekat, kemudian juga secara politis juga mereka seharusnya mensupport di saudaranya ini dalam kawasan yang sama. Ini justru makin belakangan ini semakin bermesraan dengan Israel. Di satu sisi kita lihat ketika Qatar memberikan ruang besar bagi Palestina, kemudian ada gerakan boikot Qatar. Di satu sisi ketika Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian kerjasama dengan Israel, Saudi malah mengatakan itu urusan dalam negeri mereka. Ini apa yang bisa dibaca nih, Dr. Arya nih? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi kan tentang transisi hegemonik dan kita termasuk jadinya melihat bagaimana ada transisi pemimpin kawasan itu akan beralih dari Saudi ke Turki misalnya. Amerika Serikat melanjutkan pengabaian mereka terhadap Timur Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena siapapun negara di Timur Tengah pada kondisi saat ini yang berpihak pada isu Palestina, sebenarnya dia yang akan diuntungkan secara dukungan akar rumput, juga konstelasi di
dunia internasional. Kenapa dibilang begitu? Karena memang sejak tahun 2000 kapan itu ada pengakuan observer state Palestina di PBB itu kan sejak tahun 2008 2012 itu kan dukungan terhadap Palestina di tingkat fora internasional juga sangat jelas. Diraihnya status observer state di PBB itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada pergeseran voting pattern di kalangan negara Eropa sendiri yang biasanya sangat ninduk kepada Amerika Serikat, kok tiba-tiba sekarang semuanya mendukung Palestina. Observer state-nya Palestina gitu. Jadi memang di negara-negara Barat juga sudah kehilangan ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Lalu di sisi lain dia jadi sangat tergantung kepada Turki ketika Turki betul-betul menjadi buffer bagi gelombang potensi gelombang masuknya pengungsi dari Suriah. Jadi kita bisa melihat bargaining positionnya seperti itu. Belum lagi yang terbaru kan Turki itu sekarang baru saja menemukan sumber natural gas, gas alam, dual gas kalau bahasa Turkinya, di wilayah Karadeniz. Karadeniz itu berarti di Laut Hitam ya. Tapi sebenarnya bukan hanya yang di wilayah Laut Hitam Karadeniz yang ditemukan, tapi di wilayah Mediterranean juga sudah ditemukan. Dan disinilah kenapa saya bilang future warfare battlefield Timur Tengah ke depan itu akan terjadi di laut dan terutama Laut Mediterranean. Dan Laut Mediterranean itu kan berbatasan dengan Palestina. Jadi sangat mungkin kemudian misalnya kalau kita mau melihat forecast skenario pembebasan Palestina itu bukan lewat darat. Di darat mungkin ada dua negara yang mengapit lalu dua-duanya sudah normalisasi dengan Israel ada Yordan di tepi barat lalu kemudian Mesir berbatasan dengan Mesir. Tapi masalahnya kan bisa aja lewat laut, dan kalau lewat laut batas negara dengan batas teritorial laut Mediterranean paling besar ya Turki. Ya. Jadi dibanding kekuatannya Mesir sama Yunani lalu Turki dengan Libya itu sangat mungkin terjadi satu pertempuran. Saya kira akan ke sana ininya. Nah, kenapa kemudian ada tren negara Arab seperti itu? Karena mereka khawatir akan terjadi transisi hegemonik, pengaruh pergeseran pemimpin kawasan gitu. Tapi masalahnya kan kita bisa melihat Saudi dan Uni Emirat Arab sekarang betul-betul mempermalukan dirinya sendiri gitu. Karena belum pernah ada sejarah Gulf Cooperation Council State itu memihak kepada Israel gitu, meskipun ada hubungan gelap tidak pernah sejarahnya. Lalu kemudian ini membuka satu potensi yang sebenarnya sangat merugikan bagi mereka sendiri. Mereka berdua betul-betul kehilangan pamor di akar rumput ya. Dan belum lagi ditambah ya Amerika Serikat juga belum tentu tertarik untuk masuk lagi gitu, karena dia ada kesibukan lain untuk berkompetisi dengan China dan Rusia. Kita tahu era Trump sudah keluar buku putih ya tentang Great Power Competition. Fokusnya lawannya bukan global war on terror lagi, bukan Timur Tengah lagi, bukan perang Irak Afghanistan lagi, bukan Suriah lagi, tapi sudah fokus kepada perang dagang ya. Kompetisi dengan Rusia dan China, dan itu terlihat sekali dampaknya kepada Saudi yang memang selama ini mereka melakukan barter ekonomi atau sumber daya alam dengan keamanan. Gitu, barter dengan ini ya. Jadi memang kepentingannya lebih kepada mempertahankan, karena di sisi lain kan gelombang pengaruh yang didorong oleh Turki sebenarnya juga termasuk sudah menyapu tadi Kuwait ya, dan Qatar itu sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan sih bagi Saudi dan Emirat Arab. Jadi lebih kepada tadi di tingkat mesospace-nya, mereka sangat tidak percaya diri. Mesospace-nya negara-negara Gulf Cooperation Council yang masih status quo ini tidak percaya diri untuk kemudian melihat perkembangan yang sedang terjadi. Gitu. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa program ini berlangsung dengan support atau bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan kita sebagai sponsor, yaitu mereka ini. Yang pertama adalah Parfum Gue.
Ini parfum karakter dan mengerti karakter kita seutuhnya. Cie. Jadi ini parfumnya unik, tidak ada yang punya. Jadi kalau kita milik kita, parfumnya akan berbeda dengan parfum milik orang lain. Yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada di situ. Dan kedua adalah dicuci, bersih setiap waktu. Ini perusahaan cuci karpet dan juga furniture. Bapak Ibu sekalian yang mungkin kantor atau masjidnya sudah lama tidak dibersihkan, bisa mengontak dicuci untuk pembersihan karpet masjid, di masjid maupun di kantor, atau juga rumah Anda sekalian. Baik, terima kasih Parfum Gue dan juga Dicuci yang telah mensupport acara Sadaqah Talk Forum yang ketiga. Ikuti Sadaqah Talks Forum berikutnya. Saya Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.